Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Arman Mayo SHUT MP. Saya sebagai salah satu dosen pengajar di Prodi Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah, khususnya mata kuliah perhutanan sosial yang saya ampuh. Mata kuliah ini termasuk dalam mata kuliah wajib pada semester 4 dengan kode mata kuliah L01161027, yang mana mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau yang biasa disebut dengan PHBM sebagai pendekatan strategis untuk menjaga kelestarian hutan, khususnya daerah kami di Sulawesi Tengah itu daerah Walase, serta memahami perspektif kebijakan yang mendukung pengelolaan perhutanan sosial. Fokus kajian mata kuliah ini juga meliputi sinergitas kesatuan pengelolaan hutan atau biasa disingkat dengan KPH dalam mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Selain itu juga mata kuliah ini menyoroti prospek dan tantangan dalam pengelolaan hutan, ya. Pengelolaan hutan sosial serta strategi meningkatkan keberhasilan penerapan konsep tersebut. Mata kuliah ini juga menyajikan studi-studi kasus tentang perhutanan sosial yang ada di Sulawesi Tengah ataupun perhutanan sosial yang ada di Indonesia. Maka metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah perhutanan sosial ini dirancang berdasarkan prinsip Outcome Based Education atau OB dengan fokus pencapaian 4 poin, yaitu CPL pertama adalah menguasai konsep dasar prinsip teori hukum dan proses serta terapannya untuk mendukung profesi dalam bidang kehutanan. Yang kedua adalah mampu berpikir logis, kritis, dan komunikatif dalam mengambil keputusan yang tepat di bidang keahlian berdasarkan hasil data, analisis, informasi, serta kemampuan kepemimpinan. Yang ketiga, CPL dari mata kuliah ini adalah mampu merumuskan solusi alternatif guna menyelesaikan permasalahan di sektor kehutanan berbasis Walase secara berkelanjutan dengan pengetahuan dan metodologi yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah. Yang terakhir adalah mampu mendesain rencana kelola di bidang kehutanan berbasis Walase secara berkelanjutan sesuai dengan pengetahuan, metode, dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri yang ada di Sulawesi Tengah. Pembelajaran difokuskan pada 4 poin. Yang pertama adalah dengan adanya mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip, dan teori serta hukum yang berkaitan dengan perhutanan sosial serta aplikasinya dalam praktik kehutanan berbasis masyarakat. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam konteks perhutanan sosial menggunakan pendekatan yang logis, kritis, serta mengomunikasikan hasil analisis tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu merancang solusi alternatif penyelesaian permasalahan perhutanan sosial di wilayah Walase dengan pendekatan berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat. Yang keempat adalah mahasiswa mampu mendesain rencana pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan di wilayah Walase menggunakan pengetahuan metode, teknologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri, khususnya di masyarakat Sulawesi Tengah. Dari CPMK tersebut disusun lagi 4 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan konsep dasar, prinsip teori hukum, dan proses mendasari perhutanan sosial serta aplikasinya dalam konteks kehutanan berbasis masyarakat. Yang kedua, mahasiswa itu mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisis data sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkaitan dengan perhutanan sosial menggunakan pendekatan yang logis dan kritis. Yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan dan mempresentasikan solusi alternatif yang berkelanjutan terhadap permasalahan perhutanan sosial di wilayah Walase dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan aspek lingkungan, khususnya untuk masyarakat di Sulawesi Tengah. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang mendesain rencana pengelolaan perhutanan sosial yang aplikatif dan berkelanjutan menggunakan teknologi serta metode yang relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri kehutanan. Nah, dari sub CPMK tadi, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode studi case atau case method, di mana mahasiswa diberikan studi kasus yang nyata sesuai materi pembelajaran, baik itu studi kasus yang ada di Sulawesi ataupun di Indonesia. Yang saya ambil kemudian dijadikan materi pembelajaran mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah berdasarkan sub CPMK. Selanjutnya, melalui proyek berbasis tim, mahasiswa bekerja secara berkelompok untuk melakukan analisis baik secara melalui kajian jurnal atau observasi langsung di lapangan ataupun observasi langsung ke salah satu tempat atau lokasi yang ada perhutanan sosialnya, misalkan hutan desa, hutan HKM ataupun HTR yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian dalam rangka melakukan evaluasi dilakukan melalui di tengah ujian semester dan juga akhir semester.
Namun demikian ada juga evaluasi yang kami laksanakan melalui kuis-kuis ataupun tugas-tugas yang akan mahasiswa kerjakan, baik itu secara langsung ataupun melalui LMS yang telah disediakan. Selain pembelajaran di kelas, mata kuliah melaksanakan praktikum langsung di lapangan agar mahasiswa itu tahu dan dapat mempraktikkan teori yang sudah dipelajari. Bobot penilaian dari mata kuliah ini itu dibagi secara seimbang, case method 20%, team based project 20%, partisipatif aktif dari masyarakat itu 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester itu 20%. Pendekatan ini kami buat bertujuan agar mahasiswa tidak banyak fokus pada ujian, tapi juga aktif dalam proses pembelajaran yang aplikatif dan kolaboratif. Dosen berperan sebagai fasilitator yang menyediakan materi, membimbing proyek tim, mengolah proses pembelajaran sesuai CPL, CPMK, sub-CPMK, serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa di dalam kelas ataupun belajar di lapangan. Sementara itu, mahasiswa berperan sebagai pembelajar aktif yang bekerja sama dengan studi kasus dan proyek, melakukan penelitian, lapangan maupun pelatihan melalui artikel ataupun jurnal-jurnal yang telah disediakan, serta mengelola waktu dan sumber daya mandiri untuk mencapai target pembelajaran yang telah dibuat. Mahasiswa juga mengasah kemampuan berpikir kritis melalui diskusi, kelompok, dan presentasi di kelas, sehingga kompetensi sesuai standar OB dan kebutuhan bidang kehutanan dapat diperoleh secara efektif. Evaluasi proses pembelajaran itu dilakukan melalui kombinasi ujian tertulis, proyek kelompok, maupun individu. Tugas mahasiswa dikumpulkan dalam bentuk laporan tertulis, video pembelajaran yang dijadikan referensi untuk pembelajaran berikutnya atau kepada mahasiswa angkatan lainnya. Secara rutin, saya memantau capaian kompetensi mahasiswa berdasarkan hasil tugas dan umpan balik yang diberikan selama proses belajar. Dari evaluasi tersebut, saya melakukan perbaikan metode pembelajaran, misalkan menambah sesi diskusi kelompok dan studi kasus, agar mahasiswa itu semakin terlatih dan berpikir analitis dan aplikatif. Jadi perbaikan ini terus kami lakukan demi meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas pencapaian hasil belajar mahasiswa demi tercapainya CPL dari mata kuliah ini. Demikian penjelasan singkat metode pembelajaran dan dalam mata kuliah pertemanan sosial ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan bagi saya. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang upaya yang sesuai dengan teori dan perguruan tinggi yang menjadi tugas dari seorang dosen. Salam hormat, saya Arman Maywa. Selanjutnya akan saya tampilkan salah satu cuplikan proses pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk adik-adik sekalian. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali pada mata kuliah perhutanan sosial di pertemuan 4 ya. Yang mana pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah terkait 5 skema perhutanan sosial. Jadi capaian mata kuliah ini pertama adalah diharapkan mahasiswa itu menganalisis masalah sosial, ekonomi, lingkungan, dan konteks perhutanan sosial ya, menggunakan pendekatan logis dan kritis serta mengkomunikasikan hasil analisis tersebut secara efektif. Nah, sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah itu adalah menganalisis data sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkaitan dengan perhutanan sosial, menggunakan pendekatan logis kritis serta mengkomunikasikan secara analisis secara efektif dalam bentuk laporan atau persentase. Nah, kita mulai saja di mata kuliah ini untuk mempersingkat waktu, adik-adik sekalian. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia. Jadi pada presentasinya akan mengupas tuntas tentang perhutanan sosial sebagai model pengelolaan hutan melibatkan aktif masyarakat. Jadi masyarakat itu dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan hutannya secara berkelanjutan, serta menganalisis relevansi dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, ini yang penting. Jadi bukan hanya hutan lestari, tapi masyarakat juga sejahtera. Di pertemuan sebelumnya, saya pernah menjelaskan bahwa simbol kehutanan itu telah dirubah. Kalau dulu itu adalah hutan lestari, masyarakat sejahtera, tapi ada perubahan simbol pada tahun ini, ya, itu masyarakat sejahtera, hutan lestari. Artinya dalam perhutanan sosial masyarakat itu diutamakan, harus diutamakan dan dipertimbangkan kesejahteraannya. Nah, sebelum itu kita masuk di pengantar dulu ya. Social forestry adalah mata kuliah yang membahas konsep-konsep pengelolaan hutan sama dengan yang saya jelaskan di minggu lalu, ya. Berbasis masyarakat serta sistem-sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia dan juga di negara lain. Dilihat dari perspektif kebijakan, koordinasi pengelolaan, dan juga perspektif ekonomi sosial beserta lingkungan. Ya, jadi
apa namanya? Jadi di mata kuliah perhutanan sosial membahas tentang itu ya. Kemudian ada 4 hal yang akan dibahas pada pertemuan ini ya. Pertama adalah konsep dan prinsip, simulasi, studi kasus, dan implementasi. Perhutanan sosial, definisi dan konsep ada di sekalian. Pengertian dan prinsip. Perhutanan sosial itu adalah sistem pengolahan hutan lestari yang dilaksanakan masyarakat setempat, ya, atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Tujuannya adalah pemerataan akses, peningkatan kesejahteraan, dan juga pelestarian fungsi kawasan hutan. Jadi konsep perhutanan sosial yang mengelola adalah masyarakat, tapi tanda kutip masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan itu, ya. Jadi tidak bisa masyarakat desa lain mengelola perhutanan sosial di desa lain, tidak boleh ya. Nah, kemudian peran masyarakat secara aktif dalam perencanaan pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pelestarian kawasan hutan. Nah, kenapa poinnya berada pada menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab? Ya. Nah, pada zaman dulu pengelolaan kawasan hutan tahun 2000-an ada di sekalian, pengelolaan kawasan hutan melibatkan masyarakat, tapi masyarakat itu hanya sebagai seorang guru. Dia dibayar per hari untuk mengelola kawasan hutan atau menjaga kawasan hutan. Nah, contohnya sebelum perhutani ya, dulu masyarakat itu hanya dibayar per hari, 1 hari sekian, 1 hari sekian. Tapi saat ini berbeda konsepnya. Masyarakat yang mempunyai hak secara keseluruhan pada kawasan hutan, ya, dengan kawasan-kawasan tertentu ya, atau batasan-batasan kawasan tertentu. Nah, jadi beda dengan dulu. Kalau sekarang itu masyarakat, kenapa? Nah, ibaratnya adalah kalau kalian punya motor, jika itu motornya temannya kalian, mau ada batu, ya, mau ada lubang apa di situ, kalian tabrak, ya. Tapi kalau motornya kalian sendiri, pasti kalian rem dulu, ya, ditahan dulu. Kenapa? Karena itu kalian pikir ada rasa miliknya kalian, punya saya sendiri, bukan punya orang. Berbeda kalau misalkan punya orang seperti saya contohkan tadi, ya, atau tasnya orang lah, atau nggak usah jauh, bajunya kakaknya kalian lah, ya. Kalau bajunya kakaknya kalian pakai, ya, siapa yang jadi pernah jadi rasakan itu ya. Nah, baju yang kalian pakai, biasanya kalian taruh sembarang kan sebagainya, kalau punya baju, akhir berkelas dengan kakaknya kalian. Tapi kalau baju kalian sendiri, baru baju yang kalian sayang, misalkan punya baju yang jadi andalan, pasti kalian jaga. Kenapa kalian jaga? Karena ada rasa tanggung jawab dan juga rasa memiliki pada baju itu. Begitu juga kawasan hutan. Kenapa masyarakat dilibatkan? Kenapa masyarakat beri hak penuh dalam pengelolaan kawasan hutan? Supaya masyarakat itu merasa memiliki hutan itu. Saya yang punya kawasan hutan, saya yang berhak mengelola. Kalau kenapa-kenapa dengan hutan saya, ya, maka hutan saya akan rusak. Saya tidak bisa meningkatkan kehidupan saya tidak bisa mendapatkan uang dari hutan ini, saya tidak bisa mewariskan hutan ini kepada anak cucu saya. Itulah sebabnya kenapa pada perhutanan sosial konsep memunculkan rasa memiliki dan tanggung jawab itu menjadi poin penting dan menjadi poin yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Nah, kerangka regulasi kebijakan perhutanan sosial ini sudah diantar juga pada pertemuan sebelumnya ya, pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Memang saya merefresh kembali supaya kita mengingat kembali apa landasan kebijakan dan regulasi ketika kita menentukan mata kuliah, program perhutanan sosial. Nah, yang pertama adalah kerangka regulasi dan kebijakan perhutanan sosial itu ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan. Ya, jadi dasar hukum pokoknya kita, ya, dan dasar kebijakan fondasinya kita dalam mengatur susunan undang-undang. Ya, jadi kalau kita di orang kehutanan setelah Undang-Undang 45 baru masuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 baru masuk undang-undang kebijakan yang lain. Artinya setiap undang-undang yang ada di tentang kehutanan yang ada di Indonesia itu ibunya adalah Undang-Undang Nomor 41. Tidak bisa tertahan dengan nomor pertama. Nah, selain itu juga pijakannya itu ada pada peraturan menteri terkait perhutanan sosial. Ada tahun 2021, ada tahun 2016. Ya. Nah, selanjutnya ada juga kebijakan kehutanan, reforma agraria, serta juga perspektif legalitas hak dan kelola masyarakat sekitar kawasan hutan. Jadi itu adalah kerangka regulasi yang ada sekalian. Nah, untuk jelasnya mungkin kita adik-adik bisa lihat pada slide ini. Peraturan terkait perhutanan sosial. Nih.
Jadi yang pertama itu adalah undang-undang tentang peraturan pemerintah PP 23 yang jadi pijakannya kita tentang penyelenggaraan kehutanan ya, di mana PP ini mengatur berbagai aspek pengelolaan hutan termasuk perhutanan sosial. Nah, jadi PP ini induk ya, bukan hanya perhutanan sosial, tapi kalau berbicara tentang pengelolaan kawasan hutan, maka kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor 23 ini. Nah, selain itu juga ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan di Permen LHK nomor 9 tahun 2021 ya, tentang pengelolaan perhutanan sosial. Jadi di permen ini dibahas nih yang 5 skema yang akan kita pelajari pada hari ini: hutan desa, HKM, HTR, hutan adat, dan pola kemitraan. Selain itu juga ada sekalian, perhutanan sosial itu diperkuat dengan peraturan presiden. Nah, jadi ada peraturan presiden Perpres nomor 28 tahun 2023 ya. Jadi Perpres ini mengatur tentang pembentukan kelompok kerja, percepatan perhutanan sosial, dan pelaksanaan kerjaan baru perhutanan sosial. Jadi perbedaannya adalah kalau Permen 21 nomor 9 itu mengatur tentang lembaganya, kalau nomor 28 tahun 2003 mengatur tentang kelompoknya, siapa yang bekerja, gitu ya. Nah, jadi beda ya. Kemudian ada Permen LHK tahun 2003, Permen ini mengatur tentang pengelolaan sosial pada kawasan hutan dan pengelolaan khusus. Ada juga Permen LHK nomor 83 tahun 2016. Nah, nanti ini juga menjadi tugasnya kalian untuk menelaah aturan-aturan ini ya. Nah, yang paling penting adalah sekalian, mohon maaf saya hanya dapat data tahun 2021 ya. Saya belum mengupdate data saya. Realisasi perhutanan sosial sampai Agustus 2021 kalau ini dikat ya, karena harusnya datanya diupdate 2024 ya. Kalau dikat nanti. Jadi, tapi kita baca di sini ya, kita baca bahwa hutan desa itu ada 1.869.661,36 hektar hutan desa di Indonesia. Ya. Kemudian ada HKM 834 hektar. Ada HTR 349, kemitraan ada 481 hektar. Ya, ini menjadi luasan kawasan perhutanan sosial yang dikelola kawasan Indonesia. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Kemudian ada skema perhutanan sosial, ya. Nah, jadi perhutanan sosial seperti saya bilang tadi ada 5 skema perhutanan sosial. Yang pertama itu adalah hutan desa, ya. Hutan desa itu adalah hutan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh lembaga desa dengan tujuan untuk mensejahterakan suatu desa, ya. Kemudian hutan kemasyarakatan itu adalah hutan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan memberdayakan masyarakat sekitar agar tercipta kesejahteraan. Kemudian hutan tanaman rakyat, hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat. Kemudian ada hutan adat, hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Kemudian ada pola kemitraan kehutanan. Ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dengan perusahaan ataupun instansi terkait dalam hal melakukan pengelolaan kawasan hutan. Lalu saya lanjut ke slide berikutnya. Ada yang bertanya? Oke, saya menyimpang. Ya, baik. Tertarik pada tadi di skema perhutanan sosial itu di bagian tentang kemasyarakatan. Ya. Nah, kebetulan kemarin di mata kuliah manajemen kolaborasi, kalau saya tidak salah ingat, ya. Kami melaksanakan studi bagian ke sana ini. Kalau kemarin tadi itu bagian apa ya? Memuju, ya. Ya, dan di situ Pak kami mendapati dari perhutanan sosial ini memang kalau secara aturan memang sudah luar biasa, tetapi yang menjadi tingkat keberhasilannya di bawah itu yang saya rasa tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Makanya saya melihat kendala yang saya temui itu bahwasannya pemerintah di luar sana menamakan akan perhutanan sosial ini, tetapi mereka lupa akan akar rumput. Jadi padahal di masyarakat sendiri itu mereka tidak tahu bagaimana pengelolaan yang baik. Makanya saya rasa masih kurang efisien untuk perhutanan sosial ini. Mungkin ada skema yang lebih baik untuk kita kembangkan ke depannya, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat menarik. Jadi, kenapa ini Pak? Perhutanan sosial itu sudah ada, dan itu sudah menjadi alternatif solusi yang diberikan pemerintah. Itu sudah dituangkan ke dalam nawacita waktu program Presiden Pak Jokowi.
optimal. Nah, baik dari sekalian. Kalau kita berkaca dari hasil penelitian riset yang dilakukan oleh beberapa dosen dan juga senior-senior kalian terkait perhutanan sosial, apalagi penelitian tentang kelembagaan, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan perhutanan sosial. Yang pertama adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memproses atau memahami apa itu perhutanan sosial. Ya. Nah, yang kedua, keterbatasan anggaran. Anggaran tidak ada. Ada anggaran tapi terbatas. Program itu bagus, hanya saja tidak punya anggaran. Sama dengan kita, ya. Kalau mau buat kegiatan yang besar, maka kita butuh anggaran yang besar. Yang selanjutnya adalah berdasarkan hasil penelitian dari saya tidak usah ambil penelitian tinggi-tinggi, ambil penelitian skripsinya senior kalian, saudara Wahyu, terkait dengan pengelolaan HD di Desa Namo. Nah, dia mendapatkan bahwa pemberdayaan itu terhambat. Kenapa terhambat? Karena yang pertama, pendampingan itu tidak berjalan secara efisien. Yang kedua, anggaran itu kurang. Yang ketiga, masyarakat tidak paham apa yang harus lakukan. Sudah pemberdayaan kurang, masyarakat tidak paham. Sama halnya kalau kalian memberikan motor kepada adik kalian, ya, yang tidak tahu motor. Kasihan adik ini mau pergi sekolah lambat terus, dek ini motor deh. Tapi kalian tidak ajari dia, kalian tidak dampingi cara bawa motor. Apa yang terjadi? Dia ugal-ugalan, tabrak orang, ya, kecelakaan. Sama dengan konsep perhutanan sosial di berbagai daerah. Ya, secara laporan benar, tapi secara fakta di lapangan, tidak berjalan dengan baik. Gitu. Ya, tidak berjalan dengan baik. Itu memang hasil penelitian. Dan penelitian saya juga menemukan hal yang sama. Ya, penelitian saya menemukan yang sama. Cuma konsepnya bukan perhutanan sosial, tapi konsepnya adalah pengelolaan wisata. Sama, tidak berjalan karena itu tadi. Diberikan anggaran yang besar, tapi masyarakat tidak diberi pemahaman yang baik. Dia tidak mampu. Apa yang bisa lakukan? Ya. Nah, jadi untuk mencapai SHR tidak sampai. Sama begitu kalau kita kasih motor, tapi tidak diajari dia. Masyarakat, Pak, Ibu, ini hutan, silakan Bapak kelola. Tapi dia tidak diajari. Mau diapain hutan? Yang diajari hanya beberapa orang saja. Hanya ketua, kelompok bendahara, dan itu fakta. Hanya segelintir orang yang tahu. Hutannya luas, hanya segelintir orang yang tahu. Justru kan mempengaruhi kualitas dari pengelolaan kawasan hutan, terutama perhutanan sosial. Nah, jadi kalau menurut Bapak memang benar konsepnya bagus, hanya saja caranya pemerintah yang menjalankan dan caranya orang yang menerima ilmu perhutanan sosial atau konsep kehutanan di pada skala perhutanan sosial ini belum mampu. Nah, sehingga perlu pendampingan dalam kepada masyarakat dalam mengembangkan perhutanan sosial ini. Gitu ya. Jadi ada prosedur dan mekanisme pengelolaan hutan berbasis masyarakat adik-adik sekalian. Yang pertama adalah ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perizinan, yang kedua kelembagaan, yang ketiga adalah partisipasi. Nah, ini penting. Yang pertama, kalau tidak punya izin, orang-orang tidak bisa mengelola kawasan hutan. Itu. Dia tidak bisa punya akses. Apa yang terjadi? Konflik yang terjadi. Dia butuh kawasan hutan, dia butuh sekali kawasan hutan, tapi tidak punya izin. Apa yang terjadi? Konflik. Ya. Nah, tentu saja akan menghambat pengelolaan kawasan hutan. Yang kedua adalah kelembagaan. Perhutanan sosial itu diberikan izin, diturunkan izin kepada kelompok orang. Artinya ada lembaga di dalam. Ya. Ada struktur organisasi, ada lembaga masyarakat. Kalau tidak ada, maka izin tidak bisa diberikan atau dicabut izinnya. Terakhir adalah partisipasi. Nah, kenapa partisipasi ini penting adik-adik sekalian? Karena yang melakukan pengelolaan hutan itu adalah masyarakat. Tanpa masyarakat, kita tidak bisa melakukan pengelolaan hutan secara optimal. Apapun itu. Artinya kita tidak punya kemampuan untuk menjaga kawasan hutan secara keseluruhan. Itulah sebabnya kita melakukan bantuan masyarakat. Nah, studi kasus adik-adik sekalian, studi kasus dan dampak. Walaupun perhutanan sosial itu belum secara optimal berjalan, tidak sempurna dan sebagainya, tapi di beberapa daerah membuktikan bahwa perhutanan sosial itu berjalan dengan baik, bahkan memberikan manfaat. Contohnya adalah
di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui agroforestry dan ekowisata. Jadi masyarakat itu melalui perhutanan sosial, ya, melalui hutan kemasyarakatan, masyarakat itu melakukan penanaman melalui agroforestry. Selanjutnya mereka juga membuat ekowisata, ya. Nah, apa yang terjadi? Peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi, deforestasi kawasan hutan itu berkurang. Nah, ada juga di Kalimantan, ada sekalian. Nah, di Kalimantan juga berhasil. Hutan desa, kalau di mana di Kalimantan ini hutan desa ya. Nah, dari hutan desa ini mereka mampu menjaga kelestarian hutan, meningkatkan populasi satwa liar dan sebagainya. Tidak lewat juga peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, ini proses capaian perhutanan sosial ada sekalian. Yang pertama adalah penguatan regulasi PS, ya. Ini kendala-kendala tadi ya. Pertama itu harus kita kuatkan dalam penguatan regulasi perhutanan sosial, kemudian memberikan akses dan kinerja KUPS, ya. Kemudian penguatan kelembagaan PS, ya. Selanjutnya adalah percontohan PS. Isu dan tantangan ada sekalian. Jadi isu dan tantangan PS saat ini adalah ada 5 aspek isu dan tantangan. Yang pertama adalah masih ada 7,7 hektar akses PS harus diinstruksikan ke masyarakat. Masih ada 7 juta hektar sekalian yang belum diinstruksikan kepada masyarakat. Artinya dia masih masuk dalam peta PIAX yang kita pelajari pada pertemuan 3 kemarin. Peta indikatif perhutanan sosial. Jadi masih ada 7 juta yang belum dibagi ke masyarakat. Kemudian kinerja KUPS. Jadi seperti yang disampaikan Ade tadi, ternyata hanya 8% KUPS yang kategori platinum dan gold. Artinya mereka berhasil. Dari begitu banyak di Indonesia, hanya 8% kelompok yang berhasil. Nah, kemudian pendamping PS ini sesuai dengan penelitian Wahyu tadi, ya, di Desa Namo, baru 20% tenaga pendamping PS dari jumlah ideal 1.500, ya. Berarti dari 7.494 SKPS, baru 1.500 pendamping 1.500 baru 20% yang dianggap mampu memberdayakan masyarakat. Selebihnya apa? Ya, tentu saja masih dipertanyakan. Selebihnya itu mungkin masih kurang efektif dalam melakukan pendampingan dan sebagainya. Kemudian belum efektifnya kolaborasi dan integrasi program KL dan Pemda, ya, program kelompok masyarakat dan juga Pemda ini masih belum efektif. Dan ya, di penelitian saya terkait dengan kolaborasi itu ternyata belum kolaborasinya hanya berjalan di atas kertas. Artinya hanya sampai di aturan saja, tapi tingkat lapangan itu tidak dilaksanakan. Nah, ini yang menjadi kendala ketika kita melakukan perhutanan sosial di Mas Kema tadi. Kemudian alokasi anggaran, ini keterbatasan anggaran, ya, sesuai dengan penelitiannya Saudara Wahyu tadi, ya, terkait dengan pemberdayaan masyarakat hutan desa di Desa Namo, itu anggarannya sangat minim, ya, anggarannya sangat minim. Sementara program begitu banyak, program konservasi, dan pemberdayaan dan sebagainya itu tidak mencukupi, sehingga program perhutanan sosial terkesan tidak berjalan secara efektif. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ini tugasnya kita. Ya, ada tugas individu, ada juga tugas kelompok. Ya, kelompoknya itu saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya, jadi ini kelompok 1, 2. Ini supaya adil ya, supaya adil. Hitung. Ya, iya boleh hitung ya. Ya. 1, ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke, baik. Kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3. Ada tugas kelompok, silakan dibaca tugasnya. Ya, nanti Bapak kirim juga ke kalian kerja. Dan waktunya itu adalah 2 hari ya. 2 hari, ya, 2 hari. Jadi 2 hari kalian kerja, tolong dikirim ke Google Classroom, ya. Nanti Bapak periksa di Google Classroom. Selain itu juga jangan lupa untuk kerjakan tugas individual analisis regulasi, ya. Ya, baik adik-adik sekalian, itu mungkin pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerja, ya. Jangan juga malas-malas mengerjakan tugas. Bapak berdoa semoga kalian sehat dan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.